RRI Show, Ragam Budaya Indonesia. Ya, sahabat budaya, kembali di RRI Show Ragam Budaya Indonesia. Yang sore hari ini saya sudah tersambung dengan narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, yaitu Bapak Nur Hasanuddin SPDI atau biasa disapa Bang Acang. Yang sore hari ini akan membahas mengenai membudayakan vaksinasi di lingkungan pelajar dan juga masyarakat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Acang. Waalaikumsalam, Pok Nana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Bang Acang, ini mau diganggu sebentar nih waktunya nih Bang. Oke, siap. Ngomongin soal vaksinasi ini udah bukan udah bukan sesuatu yang kayaknya hanya orang-orang tertentu, tapi kayak semua harus vaksin. Betul begitu ya Bang Acang ya? Betul kok. Ini sudah harus jadi gerakan nasional ini, bukan program pemerintah tapi gerakan nasional. Iya. Semua elemen masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa vaksin ini penting untuk masa depan kita semuanya. Tapi ngomong-ngomong Bang Acang udah vaksin dosis keberapa nih? Saya sudah selesai ya? keduanya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nih Bang Acang, kalau ngomongin soal vaksin juga membudayakan vaksinasi di lingkungan pelajar dan juga masyarakat. Mungkin Bang Acang juga udah tahu ya, kalau pelajar sendiri vaksinasi menjadi salah satu syarat untuk sekolah tatap muka ya Bang ya. Betul. Nah, kalau masyarakat banyak ketika vaksinasi gitu ya, kayak mau berpergian aja misalnya nih sekarang naik bus trans, naik transportasi umum harus ada sertifikat vaksinasi gitu. Artinya kan memang diperlukan banget ya Bang ya. Tapi kalau Abang sendiri melihat masyarakat seperti apa sih Bang kepeduliannya dengan yang namanya vaksinasi nih? Ya, saya lihat masyarakat hampir keseluruhan ini sebenarnya mendukung gerakan nasional ini. Karena memang vaksin ini kan tujuannya agar kita memiliki kekebalan. Virus ini sudah terlalu lama, ya kan? Pandemi ini sudah terlalu lama. Sehingga akhirnya pada titik di mana semua hampir putus asa, ada sebuah harapan. Harapan di mana semua akan kembali kepada normal, tak kala seluruh masyarakat mendukung gerakan vaksinasi ini. Jakarta sudah melewati 100%, ya kan? Alhamdulillah. Semua elemen bergerak, baik itu aparatur sipil negara, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, semua RT RW bergerak untuk bagaimana caranya agar vaksinasi ini benar-benar terrealisasi di Jakarta. Karena memang semua sudah rindu nih dengan situasi dan kondisi yang dulu pernah kita rasakan bersama-sama. Yeah. Kita bisa berinteraksi secara langsung, ya kan? Warga satu dengan yang lain bisa melakukan family gathering di wilayah-wilayah yang bisa mereka gunakan untuk bercengkrama, gitu kan, mengikat tali silaturahmi secara langsung. Nah ini kan proses ini lama betul nih, udah hampir 2 tahun kita terpenjara oleh pandemi ini, sehingga akhirnya masyarakat sudah harus benar-benar menyadari bahwa vaksin ini harus tuntas sampai nanti akhirnya kita menemukan sebuah tatanan hidup baru setelah pasca pandemi ini. Baik, kalau di Forum Pemuda Betawi sendiri gimana nih Bang? Anak-anak mudanya seperti apa nih dengan vaksin? Ya kalau kita pertama sebagai anak muda, kita kan punya SDM ya, punya sumber daya manusia, kekuatan yang paling tidak tenaga kita bisa dioptimalkan oleh seluruh elemen berkolaborasi untuk bagaimana menyukseskan gerakan nasional vaksinasi ini. Paling tidak kita memberi bagi yang sudah tervaksin, paling tidak kita mengkampanyekan ini kepada orang-orang yang masih ragu terhadap vaksin ini. Padahal sesungguhnya kan vaksin ini bukan barang baru sebenarnya. Yeah. Kita masih kecil itu kan udah berapa kali kita divaksin itu. Dari polio dan lain sebagainya gitu kan, 3 bulan itu semenjak kita balita itu kita sudah divaksin gitu. Nah mungkin karena memang hari ini gerakan-gerakan anti vaksin itu begitu masif juga bermain di sosial media, mereka memberitakan hal-hal yang justru akhirnya merubah cara pandang sebagian masyarakat, dan mereka akhirnya terbawa oleh berita-berita hoax itu gitu loh. Makanya pemuda Betawi khususnya ya selalu mengkampanyekan hal-hal yang justru mengarah kepada keinginan masyarakat untuk ikut bersama-sama mensukseskan vaksin ini.
Ya, baik. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di lingkungan sekitar nih tempat tinggal mungkin ya Bang Acang ya. Ya. Kalau tadi Bang Acang bilang kalau masyarakat di Jakarta khususnya nih gitu karena Bang Acang juga berasal dari Jakarta, udah Ya, alhamdulillahnya udah hampir semua ya Bang ya. hampir semua. Tapi sayang banget nih Bang di luar Jakarta nih masih banyak nih Bang yang belum vaksin gitu. Entah memang belum ada dapat kesempatan atau memang udah dapat kesempatan tapi nggak mau bang gitu. Soalnya di lingkungan rumah saya masih ada tuh yang kayak gitu tuh. Ya, karena banyak banyak faktor juga sih. Ah, gimana tuh bang? Mm-mm. Di luar Jakarta ini kan biasa akses, Hmm. kan Mm-mm. aksesnya, kemudian ya mungkin kalau di wilayah-wilayah penyanggah Jakarta mungkin Mm-mm. masih berdekatan dengan Jakarta mudah mereka mendapatkan informasi-informasi yang positif tentang vaksinasi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Walaupun sebaliknya mereka pun akan mudah juga mendapatkan informasi negatif tentang vaksinasi yang disampaikan oleh mereka-mereka yang anti vaksin. Mm-mm. Nah, kendala di luar Pulau Jawa ini kan ya negara kita kan negara kepulauan. Mm-mm. Mungkin boleh jadi terkendala oleh distribusi vaksinnya. Mm-mm. Kemudian boleh jadi ada kekurangan tim medisnya. Mm-mm. Karena kan vaksin itu kan harus didukung oleh berbagai macam tim. Mm-mm. Ada tim kesehatan, Mm-mm. kemudian ada vaksinatornya, Iya. kemudian juga ada dokter yang memantau setengah jam sampai 1 jam setelah vaksin. Mm-mm. Ada nggak KIP-nya gitu kan? Mm-mm. Ada kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Mm-mm. Nah Mm-mm. itu kan mungkin karena kekurangan SDM, Mm-mm. kemudian jarak di antara merekanya satu pulau dengan pulau yang lain sehingga Mm-mm. menyulitkan distribusi vaksinnya gitu. Mm-mm. Jadi memang banyak kendala sehingga akhirnya belum ada pemerataan nih gitu kan. Mm-mm. Tetapi memang kita bersyukur Jakarta sebagai barometernya negara kita nih, Mm-mm. sebagai mukanya negara kita, Mm-mm. ini memang sudah tuntas karena memang seluruhnya menyadari bahwa vaksin ini begitu penting untuk masa depan Jakarta dan Indonesia. Mm-mm. Baik, tapi mungkin Bang Acang ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan tadi Bang Acang sendiri mewakili teman-teman di Forum Pemuda Betawi ya Bang ya, yang terus-terusan juga mengedukasi bahwa pentingnya vaksinasi gitu. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk sahabat budaya. Kita sih berharap semuanya udah vaksin ya Bang ya, tapi mungkin ada yang segelintir nih yang masih kayak ragu-ragu gitu. Vaksin nggak nih gitu ya. Nah kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak sih Bang? Apa mungkin berkaitan dengan oknum-oknum yang sampai saat ini mungkin belum vaksin dosis 1, dosis 2 gitu? Apa Bang? Ya kalau saya sih pertama kita Mm-mm. harus punya referensi Mm-mm. informasi Mm-mm. orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Iya. Ya kan, ketimbang orang per orang mendingan kita percaya kepada sebuah lembaga. Lembaga di Indonesia ini ada lembaga Ikatan Dokter Indonesia. Iya. Ada lembaga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mm-mm. Karena memang kan vaksin ini kan sudah mulai dibolehkan untuk usia 12 sampai 18 ya kan. Nah, kita cari referensi yang benar. Mudahnya kita mendapatkan akses informasi ini kan paling tidak memudahkan kita untuk mengetahui sesungguhnya apa sih manfaat vaksin ini gitu. Nah, kalau kita mendapatkan informasi yang berita ini nggak jelas dari mana, ya kan, ada baiknya memang kita mencoba mengkombinasikan atau istilahnya mengkonfrontir informasi-informasi, ya kan, yang negatif yang memang begitu sangat masif disebarkan oleh mereka-mereka yang tidak ingin bangsa ini maju gitu kan, tidak ingin bangsa ini sehat gitu. Ya kita harus cerdas memilah informasi-informasi. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman baik pemuda, remaja gitu kan, dengan mudahnya akses informasi yang kita dapatkan, ya kita coba cari informasi yang memang kredibel, kemudian dapat dipercaya dan itu hanya ada di lembaga-lembaga yang memang dipercaya oleh pemerintah untuk mengurus masalah kesehatan masyarakat. Gitu. Nah, jadi apa? Seperti misalnya saya ambil contoh, ada yang pernah bertanya sama saya, Bang Acang, saya dapat berita nih habis vaksin katanya ada yang meninggal apa sebagainya. Saya tanya kejadiannya di mana, itu di daerah mana, di provinsi mana. Udah nggak perlu jauh-jauh, jadi mengambil sampel vaksinasi ini gitu loh. Tetangga kita kiri kanan depan belakang itu udah pada vaksin, tapi mereka sehat-sehat aja gitu. Ngapain kita akhirnya yang kelihatan di depan mata kita itu mereka sehat-sehat aja, nggak ada dampak apapun gitu kan. Kalau tuh ada kipinya, paling kipinya ringan gitu. Nah, tapi kita lebih percaya pada informasi yang justru kita dapatkan dari orang yang nggak jelas dan itu terjadi di provinsi lain misalnya gitu. Dan itu kan belum valid juga informasinya.
Tuh. Yang kedua, kalau toh memang kita khawatir terhadap vaksin ini berdampak pada ada perubahan sedikit dalam diri kita, yaitu kita kembalikan lagi kepada misalnya kita punya anak balita, anak pertama kita vaksin, kita imunisasi, ya malamnya mereka meriang pasti itu kan. Tapi kita punya anak kedua, tetap aja kita vaksin lagi, walaupun kita tahu mereka akan meriang lagi gitu. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu efeknya, anak kita sehat semuanya, nggak ada yang kena polio, ya kan? Nggak ada yang kena macam-macam penyakit yang akhirnya dari vaksin itu terhindarlah anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang memang berpotensi kalau tidak divaksin akan menimpa anak-anak kita. Jadi sebenarnya imunisasi ini bukan barang baru, gitu. Vaksinasi ini bukan barang baru, gitu. Kita sudah terbiasa dari dulu memvaksinasi anak-anak kita maupun diri kita pun dari kecil sudah divaksin. Baik, dan mungkin bisa memanfaatkan media sosial secara maksimal dan sebaik mungkin ya Bang ya. Betul. Iya. Makanya saya mengajak teman-teman yang sudah divaksin, ya kan, ya harus benar-benar membantu pemerintah untuk mengkampanyekan ini. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, kayaknya gerakan nasional ini nggak akan pernah bisa sampai pada yang diinginkan. Makanya harus bersama-sama kita mengkampanyekan melawan berita-berita hoax, kelompok-kelompok anti vaksin yang terus dengan masif, terstruktur, ya kan, mereka terus memborbardir pikiran-pikiran anak muda di masyarakat Indonesia dengan berita-berita yang nggak jelas. Iya, baik. Nah, karena tadi sudah menyinggung pemerintah, saya juga pengen tahu nih kalau dari Bang Acang sendiri melihat kinerja pemerintah berkaitan dengan vaksinasi gimana nih Bang? Mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk pemerintah Indonesia, Bang? Ya, untuk pemerintah, khususnya pemerintah pusat maupun daerah ya, sampai pada ujung tombaknya itu di kelurahan gitu kan, atau di daerah itu kepala desa gitu. Ya ayo sama-sama kita gelorakan kolaborasi ini. Karena Jakarta sukses dengan tagline kolaborasi, seluruh elemen masyarakat bergerak untuk mensukseskan vaksinasi ini. Mereka-mereka yang punya kemampuan medis, ya mereka menawarkan diri untuk saya bisa menjadi vaksinator, saya bisa menjadi pemantau, saya bisa menjadi screening kesehatan, cek itu tensinya apa sebagainya. Karena kalau nggak ada kesadaran itu dan mengandalkan SDM yang ada, kayaknya untuk pemerataan di seluruh negara ini agak susah gitu negeri ini. Makanya harus muncul anak-anak muda yang punya jiwa kerelawanan, kesadaran mereka punya potensi apa, ya sudah sampaikan potensi ini, kemampuan kita, sehingga akhirnya nanti pemerintah mengakomodir, kemudian bisa jadi mendistribusikan teman-teman ke daerah-daerah yang memang sulit untuk mengandalkan SDM-SDM yang ada di sana. Baik, jadi intinya adalah kerjasama nih Bang ya. Kolaborasi semua pihak ya, tidak hanya pemerintah aja tapi juga masyarakatnya nih, dalam lingkup terkecil, misal lingkungan RT gitu kali ya Bang ya, terus anak-anak muda ya Karang Taruna gitu kali ya Bang ya. Betul. Orang tua, terutama orang tua kok. Karena dari hasil kemarin keterangan Pemda DKI ya, itu masih ada sekitar 12% anak-anak pelajar itu belum divaksin. Salah satunya karena alasan orang tua yang belum mendorong anak-anak ikut vaksin. Ya kan, makanya ini menjadi penting dimulai dari rumah masing-masing, ya kan. Ayo sama-sama kita sukseskan program vaksin ini, orang tua menjadi tolak ukur pelajar seluruh Jakarta ini tervaksin atau tidak gitu loh. Baik. Karena memang mereka pun sudah mendambakan tatap muka gitu. Semuanya berjalan dengan normal, apalagi kemarin waktu lagi gelombang kedua, waktu varian Delta itu mewabah, benar-benar mewabah, itu kan 1 dari 8 anak tertular. Itu karena memang ada klaster keluarga. Kemudian juga anak-anak juga kan susah diajak prokes. Mereka kalau udah dari rumah pakai masker, keluar rumah biasanya lepas. Kan? Kemudian mobilitasnya tinggi yang anak itu. Mereka memang dunianya main ya kan. Mau dikurung di rumah aja nggak bisa gitu kan. Mereka stres, keluar dengan mobilitas tinggi itu berpotensi mereka terpapar. Kemudian juga mereka juga udah gampang mengeluh gitu loh. Jadi kalau memang nanti divaksin ada hal-hal yang mereka rasakan gak enak, mereka bisa ngomong. Beda dengan balita kan cuma bisa nangis aja. Gitu. Nah ini yang harus menjadi alasan kita untuk sama-sama mendorong seluruh anak-anak Indonesia. Jangan sampai mereka akhirnya ada gap generasi yang kita tahu betul kualitas pendidikan online ini kan sangat menurun betul.
supaya kualitas pendidikan Indonesia ini kembali lagi, ya harus memang tatap muka menjadi jalan utama untuk bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Iya. Nah, supaya tatap muka bisa berjalan lancar harus vaksinasi gitu ya, Bang ya. Wajib vaksinasi. Wajib vaksinasi. Iya. Baik, Bang Ajang, terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Sama-sama. Salam sehat selalu ya, Bang ya. Ya. Sehat selalu buat teman-teman juga di Forum Pemuda Betawi. Sukses selalu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Bang ya. Siap, dengan senang hati, Mbok. Baik, kalau gitu. Assalamualaikum, Bang Ajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia obrolan di sore hari ini bersama Bapak Nur Hasanuddin, SPDI atau Bang Acang, Wakil Ketua Umum Forum Pemuda Betawi Sahabat Budaya, yang berbicara mengenai membudayakan vaksinasi di lingkungan pelajar dan juga masyarakat. Saya akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini, tetap di RRI Show Ragam Budaya Indonesia. Tresno